Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia, Fakultas Hukum, NPM 20742011440, semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perubahan konstitusi dan sistem perubahan formil dan material. Perubahan konstitusi merupakan sebuah keniscayaan yang sulit untuk dihindari, dan begitu juga dengan konstitusi Indonesia yang mengalami perubahan beberapa kali. Pertama, bagaimana pengaturan prosedur dan praktek perubahan konstitusi di Indonesia. Kedua, bagaimana cara perubahan konstitusi yang baik untuk Indonesia. Setelah penelitian dilakukan, ternyata mengenai perihal perubahan konstitusi di Indonesia, sebagian tidak sesuai dengan pengaturan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi itu sendiri. Sedangkan sebagian perubahan lagi sesuai dengan pengaturan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi itu sendiri. Adapun mengenai cara perubahan konstitusi yang baik untuk Indonesia adalah menggunakan metode amandemen dengan memperhatikan lembaga yang berwenang, mengubahnya tujuan perubahan dan masyarakat. Lembaga yang diberikan wewenang untuk mengubah konstitusi sebaiknya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena dalam konteks Indonesia, lembaga ini memang merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan DPD. Kemudian mengenai tujuan konstitusi, tidak boleh keluar daripada tujuan hukum dan tujuan konstitusi itu sendiri. Kemudian masyarakat harus diberikan ruang partisipasi pada saat perubahan konstitusi maupun setelah perubahan itu dihasilkan. Pada saat perubahan sedang berlangsung, masyarakat diberikan ruang partisipasi untuk menyampaikan aspirasi sebanyak-banyaknya. Kemudian pada saat perubahan telah dihasilkan, masyarakat diberikan ruang untuk menyetujui atau menolak hasil perubahan. Apabila masyarakat sebagian besar setuju, maka disahkanlah konstitusi tersebut. Dan apabila masyarakat lebih dominan tidak setuju, maka hasil perubahan tidak dapat disahkan. Perubahan konstitusi dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas yang melakukan perubahan, memahami tuntutan perubahan, dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai wewenang melakukan perubahan konstitusi. Yang menyebabkan konstitusi sering dilakukan perubahan terhadapnya karena tuntutan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut tidak terakomodasi oleh pihak elit politik yang diberi kewenangan atas perubahan konstitusi tersebut. Selain itu, konstitusi sebagai acuan utama dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu kontrak sosial yang merefleksikan hubungan-hubungan kepentingan dari komponen yang bersifatnya sangat dinamis. Dengan demikian, konstitusi memerlukan peremajaan secara periodik karena dinamika lingkungan global akan secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan pergeseran aspirasi masyarakat. Para ahli mengelompokkan sumber hukum dalam dua kelompok, yaitu sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil atau prosedural adalah sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis dalam arti formal, yaitu sumber hukum dari segi bentuknya terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUH pidana mengatur tentang pidana umum dan KUH perdata mengatur tentang masalah orang serta barang sebagai subjek hukum. Dengan demikian, keadilan formal ini adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan formil, seperti hukum tertulis yang ada, yaitu undang-undang. Meskipun dirasa tidak adil, namun tetap harus dipatuhi. Keadilan formil berpandangan bahwa undang merupakan sumber acuan baku yang berlaku bagi semua perkara karena bersifat rasional.
orientasi terhadap keadilan formal seperti yang diuraikan apabila dilakukan oleh kekuasaan politik pemerintahan yang lain, yaitu cara penyelenggaraan kekuasaan politik pemerintahannya otoriter, maka formulasi penegakan hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat dengan modalitas sesuai ekonomi terbatas, maka hukum akan berkarakter keras. Sebaliknya, terhadap masyarakat dengan modalitas sosial ekonomi tidak terbatas, maka hukum akan berkarakter tumpul. Keadilan material atau substantif menghendaki adanya kebaruan hukum yang memandang suatu kasus berdasarkan realitas yang ada. Usaha untuk mewujudkan keadilan material dalam penegakan hukum pidana di pengadilan hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan legal pluralisme. Melalui pendekatan legal pluralisme mampu dihadirkan keadilan substantif yang sempurna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.